Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yakni kitab Sifat Salat Nabi, atau sebagaimana judul aslinya, Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi mulai dari takbir sampai salamnya seakan-akan Anda melihatnya. Alhamdulillah, kita bisa memulai pembahasan yang sangat penting dan sangat kita butuhkan setiap harinya. Rukun Islam yang kedua, yaitu tentang salat. Dan salat ini sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ketika awal diwajibkannya, Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan salat wajib ini dijalankan sampai 50 kali. Itu menunjukkan betapa cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada syariat salat ini. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kelemahan kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupkan hanya 5 kali, namun pahalanya seperti 50 kali. Salat inilah yang nantinya akan menjadi amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Apabila salatnya baik, maka insya Allah amalan-amalan yang lainnya juga baik. Apabila salatnya buruk, maka amalan-amalan yang lainnya tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat inilah yang menjadi penentu keberuntungan atau keselamatan manusia. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntung, telah selamat orang mukmin yang salatnya khusyuk. Dan salat inilah yang akan menjadi pengatur atau pengontrol hamba-hamba Allah. Apabila salatnya baik, salatnya sempurna, maka ketakwaannya akan semakin bertambah. Ketika ketakwaannya semakin bertambah, dia akan takut untuk melakukan keburukan-keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat ini bisa melarang seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Salat yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah salat yang baik, salat yang sempurna, salat yang dihayati, salat yang direnungi, salat yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Albani rahimahullah di sini memulai dengan pembahasan istiqbalul Ka'bah, menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati istaqbala al-Ka'bah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk salat, beliau menghadap Ka'bah fil fardhi wan nafl, baik dalam salat fardu maupun dalam salat sunnah. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bidzalik faqala lil musii salatuh, dan beliau memerintahkan hal itu dan bersabda kepada orang yang tidak benar dalam salatnya. Ini adalah dalil kenapa menghadap kiblat diwajibkan, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya, dan perintah pada asalnya menunjukkan kewajiban.
semua perintah dalam syariat pada asalnya menunjukkan kewajiban, kecuali ada dalil lain yang mengubah petunjuk kewajiban tersebut menjadi sunnah atau menjadi yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qumta ila shalah fa asbil wudu." Apabila kamu hendak mendirikan salat, maka lakukanlah wudu dengan sempurna. Di sini ada perintah untuk menyempurnakan wudu, sehingga menyempurnakan wudu menjadi wajib. Kenapa demikian? Karena pada asalnya semua perintah dari syariat adalah menunjukkan hukum wajib, kecuali ada dalil lain yang mengubah petunjuk tersebut. Tsumma istaqbilil qiblah fakabbir. Kemudian menghadaplah ke kiblat. Ini perintah, ya. Menghadaplah ke kiblat. Perintah menunjukkan kewajiban, sehingga menghadap ke kiblat saat salat adalah wajib. Fakabbir, dan bertakbirlah. Ini juga perintah. Setiap perintah dalam syariat menunjukkan kewajiban, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan bahwa perintah di situ tidak wajib. Dan para ulama membeda-bedakan sesuatu yang wajib ini sesuai dengan tempatnya. Makanya di sana ada syarat, ada rukun, ada syarat sah, ada syarat wajib. Ini dibeda-bedakan kenapa? Karena keadaannya yang berbeda-beda atau tempatnya yang berbeda-beda. Misalnya, kenapa dikatakan syarat? Karena kewajibannya di luar ibadah, di luar ibadah yang diperintahkan. Syarat yang dimaksud oleh syarat ini menurut istilah para ulama, sesuatu yang diwajibkan dan dia tidak masuk dalam inti ibadah. Dia di luar ibadah. Seperti apa? Wudu. Ini syarat, karena wudu tidak termasuk sholat, sehingga dia disebut sebagai syarat. Orang tidak wudu, sholatnya sah tidak? Tidak. Jadi dia harus wudu. Ini wajib, tapi di luar sholat, sehingga disebut syarat. Sedangkan rukun adalah kewajiban yang terdapat di dalam ibadah yang diperintahkan. Misalnya di sini adalah takbir. Orang sholat tanpa takbiratul ihram, apakah sah sholatnya? Tidak. Sehingga takbiratul ihram menjadi wajib. Tapi karena dia termasuk dalam inti ibadah sholat, maka menjadi rukun. Maka disebut rukun. Jadi syarat dan rukun ini sebenarnya semuanya diwajibkan. Tapi kenapa dibedakan? Karena syarat di luar inti dari ibadah tersebut. Sedangkan rukun adalah termasuk inti dari ibadah yang diperintahkan itu. Kemudian para ulama juga membagi syarat menjadi dua. Syarat sah dan syarat wajib. Apa syarat sah dan apa syarat wajibnya? Lebih mudahnya kita lihat dari namanya. Syarat sah adalah syarat disahkannya sebuah ibadah. Syarat sebuah ibadah menjadi sah, itulah syarat sah. Sedangkan syarat wajib adalah syarat diwajibkannya ibadah tersebut. Syarat sah contohnya adalah wudu. Wudu adalah syarat sahnya sholat. Ketika sholat tanpa wudu, maka sholatnya tidak sah. Tapi dia bukan syarat wajib. Karena apa? Ada orang yang berwudu tapi tidak wajib sholat. Seperti misalnya anak kecil, anak yang belum baligh, dia bisa wudu. Dia bisa wudu, wajib sholat dia? Tidak. Karena belum baligh. Sehingga wudu menjadi syarat sah. Kalau syarat wajib misalnya apa? Baligh. Orang yang sudah mencapai umur baligh, maka dia wajib menjalankan sholat. Tapi dia bukan syarat sah. Ada orang yang baligh tapi sholatnya tidak sah. Misalnya orang baligh tidak wudu, kemudian sholat. Ini menjadi syarat wajib. Jadi di sana ada syarat, di sana ada rukun,
ada syarat sah dan ada syarat wajib. Intinya di sini karena ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kiblat saat salat, maka menghadap kiblat menjadi wajib, dan menghadap kiblat ini termasuk rukun karena harus dilakukan ketika salat. Wallahu a'lam bishawab.